Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Rusdian dengan NPM 21141511017, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, angkatan 2021. Lalu, untuk memenuhi tugas biologi dasar, di sini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal dengan judul Strategi Pengolahan Ekosistem Hutan Mangrove di Negeri Amahai. Slide selanjutnya itu menampilkan gambaran hutan mangrove. Lalu, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pendahuluan, berisikan latar belakang, tujuan penelitian. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil penelitian, berisikan hasil dan pembahasan. Yang keempat yaitu kesimpulan penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian yang pertama, hutan mangrove merupakan tipe hutan tropikal khas yang tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua, wilayah pesisir negeri Amahai memiliki potensi mangrove yang besar dengan luas sebesar kurang lebih 10 hektar, namun memiliki kendala untuk pengembangan mangrove. Yang ketiga, terjadinya kerusakan hutan mangrove di pesisir negeri Amahai yang disebabkan adanya konversi lahan mangrove ke pemukiman, pariwisata, dan pembuatan jembatan speedboat antar pulau. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan mangrove, serta merekomendasikan strategi pengolahan ekosistem mangrove di negeri Amahai. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian itu beralokasikan di negeri Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pada bulan September hingga November tahun 2018. Metode survei yang dipakai yaitu penelitian secara langsung dan wawancara masyarakat. Metode penelitian, metode yang dipakai yaitu metode analisis yang digunakan berupa analisis data dengan deskriptif kualitatif. Pada slide ini juga ditampilkan peta lokasi penelitian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, 5 jenis mangrove di Desa Sehati, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Jenis-jenis mangrove yang ditemukan yaitu yang pertama, Rhizophora mucronata, yang kedua, Brusquera cylindrica, yang ketiga, Brusquera gymnorrhiza, yang keempat, Soneratia alba, yang kelima, Neipa furticans. Bentuk pemanfaatan ekosistem mangrove di negeri Amahai. Yang pertama, penangkapan ikan. Banyak jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi dan sebagai siklus hidupnya pada habitat mangrove, sehingga keberadaan mangrove ini berkaitan erat dengan tingkat produksi perikanan. Nelayan setempat melakukan kegiatan penangkapan ikan di sekitar perairan negeri Amahai karena beradaan mangrove sangat mendukung keberadaan stok ikan dan organisme lainnya seperti kerang serta krustacea perairan. Pemanfaatan yang kedua yaitu pengumpulan teripang. Teripang ialah kelompok hewan laut invertebrata laut dari kelas Holothuroidea. Secara ekologis, teripang berperan penting dalam rantai makanan sebagai penyumbang pakan sekaligus penyubur substrat. Masyarakat sekitar mengumpulkan sedikit demi sedikit hingga pada jumlah tertentu, kemudian dijual ke pengepul. Yang ketiga, bameti. Bameti adalah kegiatan memungut kerang-kerang, gleaning, shelving, dan udang pada saat air laut surut, meti, dan saat bulan gelap. Bameti biasa dilakukan oleh keluarga nelayan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan mata pencaharian utama. Yang keempat itu wisata atau rekreasi. Kawasan ekosistem mangrove di negeri Amahai
menyimpan banyak potensi yang dapat diperuntukkan bagi kegiatan wisata maupun ekowisata. Hutan mangrove Amahai memiliki keindahan alam yang sangat menarik, sehingga dapat memancing para wisatawan untuk berkunjung. Selain dapat dinikmati keindahannya, dapat pula menambah pendapatan yang akan diperoleh dari pengelolaan tempat wisata mangrove tersebut. Yang kelima, yaitu penelitian. Mangrove adalah ekosistem paling produktif yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, serta memberikan jasa ekosistem. Fungsi dan perairan penting mangrove bagi sistem ekologi di mana manusia termasuk di dalamnya, menjadikan kawasan hutan mangrove menjadi tempat penelitian bagi para peneliti. Strategi pengolahan ekosistem mangrove. Yang pertama, mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk menjaga potensi sumber daya ekosistem mangrove guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pendapatan daerah. Yang kedua, memanfaatkan potensi sumber daya ekosistem mangrove untuk kegiatan ekowisata serta mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, revitalisasi kelembapan adat sebagai upaya mengelola kawasan ekosistem mangrove. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengolahan sumber daya pada ekosistem mangrove untuk memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan kawasan mangrove yang berwawasan lingkungan. Yang keenam, meningkatkan MSC atau Monitoring, Controlling, and Surveilling. Yang ketujuh, meningkatkan koordinasi antar stakeholder. Yang kedelapan, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang fungsi ekosistem mangrove serta keterampilan masyarakat sekitar daerah mangrove. Pada slide ini juga ditampilkan gambaran diagram SWOT yang sudah dijelaskan. Selanjutnya yaitu kesimpulan penelitian. Bentuk pemanfaatan di kawasan mangrove yaitu penangkapan ikan, pengumpulan teripang, bameti, wisata rekreasi, dan penelitian. Dan juga terdapat 8 strategi yang dihasilkan untuk mengelola ekosistem mangrove di negeri Amahai agar berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.